Sebelum saya buka, saya punya sebuah pantun dulu dari Brau. Dijawab cakep ya, Ustazah Ulfah. Siap. Ke Gunung Tabur naik sampan. Cakep. Cakep. Kalau naik perahu, kalau naik motor, lewat jembatan. Izinkan Cakep. mengucap salam kepada Ustazah dan Ustadz sekalian. Assalamualaikum Cakep. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan hingga hari ini kita bisa bertatap maya dalam kegiatan webinar JSIT Kalimantan Timur dan Sahabat Teknologi Kalimantan Timur 2024. Sebelumnya izinkan saya berkenalan ya selaku moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Nurdian Sari, guru SD Negeri 001 Giring-Giring, Kecamatan Biduk-Biduk, Kalimantan Timur. Untuk menambah keberkahan dalam acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara dengan membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Aziz SPD. Kepada beliau waktu dan roomnya saya. Baik. Jazakallah khair sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Ustadz Abdul Aziz SPD. Yang selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars JSIT. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Inilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Di sinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya.
Ya, acara selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Firmansyah Sirait LC. Kepada Ustadz Firman, saya persilahkan. Jazakillah khair Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Ustazah, mari kita berdoa mengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan melalui webinar kolaborasi Jazz IT Indonesia ini, Kalimantan Timur dan Sahabat Teknologi Kalimantan Timur 2024, mudah-mudahan melahirkan ataupun mewujudkan guru-guru yang handal, khususnya dari Jazz IT, yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia khususnya. Mari kita bertawasul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati auladihi thumma ila rahil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ala hadhihi niyati salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا وارحمهم يا رحمن يا رحيم كما ربونا صغارا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغنا إلى حبك اللهم اجعلنا أحب إليك يا الله من أنفسنا ومن أموالنا ومن أزواجنا ومن أولادنا ومن كل شيء يا رب العالمين اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عين صغيرة وفي أعين الناس كبيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا ومباركا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام وانصر الإخوان المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وجمان يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعضنا تفرقا معصوما ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ودخلنا الجنة مع الأبرار يا غفار يا عزيز يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz Firman. Yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Jazz IT Indonesia Wilayah Kalimantan Timur yang akan disampaikan oleh Ustadz Farozi SPD. Kepada Ustadz Farozi, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin
liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menuju siang ini kita bisa berkumpul bermuajahah secara virtual. Kita bersyukur atas nikmat ukhuwah, nikmat kebersamaan kita di dalam dunia pendidikan ini. Semoga upaya kita ini semakin menguatkan pendidikan khususnya di Kalimantan Timur, semakin menguatkan peran sekolah Islam terpadu dan sekolah-sekolah lainnya di dalam membina generasi Indonesia ke depan. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati, yang saya cintai, Abang Ahmad Mujahid nih ya, channel speaker kita ya, kawan di kampus, subhanallah ya, menjadi duta teknologi di Kemendikbudristek 2022 ya. Alhamdulillah, Mujahid, kita bertemu ya secara virtual, meski beberapa kali kemarin ke Berau ya, tapi belum ditakdirkan ketemu di sana ya. Semoga satu hari kita bisa ketemu offline gitu ya. Terima kasih Mujahid sudah berkenan di dalam kegiatan webinar kolaborasi kita pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati para narasumber ya, kegiatan webinar kolaborasi ini Ustazah Ulfa ya, dan Ustazah siapa tadi? Novita, Ustaz. Ya, kita alhamdulillah terima kasih Ustazah Novita Sari dan Ustazah Jumati Ulfa ya sudah bersedia menjadi narasumber pada webinar berbagi dan berkolaborasi pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, apa kalau kita pernah membaca sebuah hadis ya, bahwa Rasulullah itu pernah mengangkat anak kambing yang sudah mati bangkai gitu ya, dan telinganya itu cacat. Kemudian beliau angkat anak kambing itu di sebuah pasar dan beliau menyampaikan siapa yang mau membeli ini. Maka masyarakat pada saat itu menolak, tidak ada, bahkan diberi pun kami tidak mau. Jangankan dalam keadaan mati gitu ya, dalam keadaan hidup pun kami diberi tidak mau gitu. Maka kata Rasulullah, begitulah juga dunia. Dunia itu lebih hina daripada bangkai ke anak kambing yang cacat ini. Saya menyampaikan ini Bapak Ibu sekalian, bahwa Rasulullah ketika mengajarkan sesuatu kepada umatnya, kepada kita semua, beliau memerlukan media gitu. Beliau memerlukan alat peraga. Beliau Nabi kita mengajarkan kita bahwa ketika mendidik itu memerlukan media ajar, perlu sesuatu yang memang relate dengan apa isi daripada pembelajaran itu. Maka dengan pembelajaran berbasis TIK, teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi sarana kita, media kita, membantu kita di dalam menyampaikan pesan-pesan kepada anak didik kita. Di tengah memang sekarang tumpulnya ceramah-ceramah kita gitu. Di hadapan anak-anak sekarang ceramah-ceramah kita itu terasa semakin tumpul. Dinasehati anak-anak ini dilaporkan, ya dibilangi nakal dilaporkan, sampai di Gorontalo itu di penjara itu guru honorer itu, kesian karena hanya menegur saja siswanya yang nakal gitu ya.
Artinya memang Rasul pun berpesan, didiklah anak-anak kita itu dengan sesuai dengan dunia dia. Dan dunia anak-anak sekarang ini luar biasa kalau berbicara tentang dunia teknologi, informasi, dan komunikasi. Kita harus menyesuaikan. Kalau dulu mungkin ceramah kita ini tanpa alat apa-apa, tanpa media itu bisa bisa masuk karena tantangannya itu mungkin masalahnya di bawah kemampuan kita. Tapi sekarang tantangan dan masalah itu ada di atas kita, sehingga kita harus meningkatkan kompetensi kita supaya bisa melebihi masalah dan tantangan kita di masyarakat itu. Maka dengan kegiatan webinar kolaborasi pembatik ini luar biasa sekali, sangat membantu kita, khususnya sekolah-sekolah dalam jaringan sekolah Islam terpadu yang harus meningkatkan skillnya, kompetensinya, agar pembelajaran kita ini betul-betul bisa masuk ya kepada anak didik kita. Salah satunya dengan cara basisnya itu adalah teknologi informasi dan komunikasi. Kolaborasi ini dan berbagi ini subhanallah ya. Ini merupakan level tertinggi dalam dunia pembatik ini ya. Dari 4 level itu kita berbagi, berkolaborasi ini merupakan level keempat dari program pembatik ini. Maka saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para peserta, para hadirin yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Terima kasih Ustazah Ulfa dari SMP ITD HBS. Beliau juga ketua bidang di JSIT Kaltim ya, di Bina Prestasi. Subhanallah, terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan ini. Juga kepada narasumber kita yang lain, Novita dan keynote speaker kita, Ahmad Mujahid, ya, mohon bisa berbagi. Terima kasih sudah mau membagi ilmunya sehingga kita bisa bersemangat bersama-sama dalam mencapai ini tujuan pembelajaran kita kepada anak didik kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Terima kasih, mungkin itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz Farosi yang telah memberikan sambutan pada kegiatan webinar JSIT Indonesia wilayah Kalimantan Timur dan Sahabat Teknologi Kalimantan Timur 2024. Selanjutnya keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Mujahid, SPD, selaku Duta Teknologi Kalimantan Timur tahun 2022. Kepada Bapak Ahmad Mujahid, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua JSIT Kaltim, Pak Farosi, atau tetap harus saja ya, biar enaknya gitu. Boleh. Apa ya, berapa belas tahun sudah tidak bersua dengan beliau gitu. Ya. Tapi face-nya tetap, auranya kalau dekat beliau ini sama gitu, adem gitu ya. Jadi kalau jalan ke Musola Al-Ikhlas itu tergantung siapa yang ditemui gitu. Ya, kalau ketemunya sama Aros ini bawaannya tuh kalem, tenang gitu tuh, suasana damai. Tapi kalau ketemu Ahyudi itu kita pasti membara jadinya gitu. Iya seperti itu. Yang saya hormati para sahabat teknologi Kalimantan Timur tahun 2024, Bu Ulpah, Bu Novitasari, dan Bu Sari juga sebagai moderator. Jadi ada 2 Sari di sahabat teknologi tahun 2024. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah JSIT se-Kalimantan Timur dan
para guru, ustazah Sekolah Islam Terpadu se-Kalimantan Timur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi secara tatap maya di dalam forum ini. Ah, ya, eh, apa ya? Pertama kalau saya masa apa berbicara tentang JSIT dan sebagainya, mau tidak mau, suka tidak suka, yang ada adalah memori, banyak nostalgia gitu ya. Teman-teman yang di JSIT banyak yang merupakan kenalan ketika kuliah dulu, bahkan di akhir-akhir tahun di Samarinda saya sempat sempat beberapa bulan jadi guru pengganti di SDIT Cordova gitu ya, mengisi waktu sebelum wisudaan waktu itu. Waktu itu masih Ustadz Ahmad Abdullah, terus Pak Sariko dan sebagainya gitu ya. Jadi lebih banyak kenangannya gitu ya, kalau dengan JSIT. Nah, eh, alhamdulillah diberikan Allah jalan untuk kembali bersua gitu ya, walaupun ladang pengabdian yang berbeda. Saya di SMA Negeri 8 Biduk-Biduk saat ini. Jadi kalau Aros itu sering ke Berau nggak pernah ketemu karena beliau di Tanjung Redep pasti tuh gitu ya. Sementara Biduk-Biduk Bapak Ibu kalau ada yang pernah sampai ke sini, Pak Aryadi itu pernah tuh dari Bontang ke Biduk-Biduk, ya lumayan perjalanannya gitu ya. Ya ujungnya Kalimantan Timur. eh Pertemuan kegiatan pembatik yang sedang diikuti oleh para sahabat teknologi Kalimantan Timur ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi guru-guru di lingkungan JSIT, karena hampir setiap tahun itu ada saja guru di jaringan JSIT yang masuk sampai level 4. Saya mulai mengikuti pembatik di tahun 2021, waktu itu eh, Bu Ulpah juga sampai di 2021 sebagai sahabat, waktu itu masih namanya sahabat rumah belajar ya kalau di level 4 sahabat rumah belajar. Kemudian 2022 juga lolos Bu Ulpah. Nah, alhamdulillah saya di 2022 dapat rezeki, dapat amanah sebagai duta teknologi di tahun tersebut. Di 2022 itu seingat saya juga ada dari SIT di Kutai Timur kalau nggak salah waktu itu ya. Masuk juga di 5 besar. Kemudian tahun kemarin 2023 kalau saya tidak salah ingat ada dari Balikpapan dan dari Pasir yang sampai di level 4. Artinya sebenarnya uh, secara secara kegiatan ini udah hal yang familiar, dan saya yakin ketika ada guru di SIT yang sampai di level 4 dia pasti akan berbagi di lingkungan minimal di sekolahnya dulu sehingga sudah mengetahui apa itu pembatik. Nah, Bapak Ibu sekalian, pembatik itu adalah sebuah program yang muncul awal pertama kali di tahun 2017. Waktu itu masih di bawah Pusdatin. Ide dasarnya adalah bahwa pemerintah itu dengan sistem yang lama akan kesulitan mencapai daerah-daerah yang jauh gitu ya untuk memperkenalkan platform-platform teknologi. Tahun 2017 itu belum semeriah sekarang platform-platform pendidikan yang ada. Waktu itu tugasnya adalah memperkenalkan uh, rumah belajar, salah satu produk dari Pusdatin yang isinya adalah media-media pembelajaran, kemudian ada LMS-nya dan sebagainya. 2017 misinya adalah itu. Tapi kemudian perkembangan zaman, terutama pasca COVID, uh, tugasnya jadi lebih lebih luas gitu ya. Bukan hanya rumah belajar yang harus diperkenalkan, tapi juga platform pendidikan yang lain. Alhamdulillah saat ini Kementerian Pendidikan itu bekerja sama dengan banyak pihak ketiga yang intinya adalah ingin membantu guru memasuki dan melewati zaman digital gitu ya. Maka kemudian pemerintah bekerja sama dengan akun belajar dengan Google untuk membuat akun belajar, kemudian Google Workspace, kemudian kita juga mengenal Canva untuk desain, kemudian kita mengenal juga Quizzes untuk permainan. Untuk apa nih? Pengennya pemerintah ini digunakan oleh guru untuk membersamai kita
melewati dunia digital saat ini, zaman digital saat ini. Tadi yang disinggung oleh Aros, ya memang zamannya udah gini gitu, sudah zamannya masalah digital ini. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita berada di suatu zaman yang dunia digital itu bergerak bukan lagi berlari, tapi mungkin udah naik mobil dan motor gitu. Jadi kalau kita hanya masih berjalan, kita akan ketinggalan sangat jauh. Kita akan menghadapi suatu masa kita mengajar anak-anak yang mereka itu lebih lebih eh, apa penguasaan teknologinya itu mungkin melebihi kita gitu ya. Sementara kita masih meraba-raba bagaimana membalas pesan di WA, meraba-raba bagaimana mencari berita di YouTube dan sebagainya. Anak-anak sekarang tanpa diajarin udah bisa gitu. Mereka nggak perlu ngikutin webinar bagaimana mencari video di YouTube gitu, misalkan gitu ya. Nggak ada gitu. Mereka akan utak-atik sendiri dan mereka bisa dapat gitu. Ini yang kemudian disebut sebagai digital habit. Nah, saya selalu meyakini bahwa kita mengajar untuk masa depan. Jadi kita mengajar siswa sekarang bukan untuk hidupnya hari ini, tapi untuk hidup mereka di masa depan. Mereka hari ini belajar untuk bekal mereka 5-10 tahun ke depan, ya. Maka ketika tantangannya sekarang adalah digital, maka guru juga harus siap dengan permasalahan digital tersebut. Gitu. Saya meyakini guru itu seperti teko. Jadi waktu di guru penggerak itu diminta gambarkan dirimu seperti apa. Gitu. Saya gambarkan teko. Karena guru itu adalah orang yang akan menuangkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya pada gelas-gelas kosong itu. Nah, kalau tekonya kosong, tekonya nggak berisi, atau isinya itu tidak baik, maka dia akan mengisi gelas-gelas kosong itu dengan hal-hal yang sesuai isinya itu. Kalau kosong ya dia berarti ngisi angin aja nanti di gelas itu. Kalau isinya racun, maka dia akan memberikan racun pada murid-murid tersebut. Nah, maka kemudian dengan semangat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk bekal masa depan siswa, maka gurunya juga harus mengupgrade diri, harus belajar gitu. Dan salah satunya adalah melalui pembatik gitu ya. Pembatik ini salah satu diklat terbesar yang dilakukan oleh Kemdikbud. Tahun ini ada 300.000 peserta seluruh Indonesia. Kaltim, data yang saya baca kemarin waktu di level 1 itu 2.000-an orang yang mengikuti. Terbantukan dengan program pemerintah terkait dengan e-kinerja ya gitu. Kalau yang di PNS makanya melonjaknya semakin besar. Dan berarti Bapak Ibu yang bisa sampai di level 4 ini merupakan orang-orang yang seleksinya juga semakin ketat gitu ya, karena yang disingkirkan itu juga semakin banyak seperti itu. Nah, harapan saya mudah-mudahan Kaltim dengan jangkauan wilayah yang luas, kemudian topografinya yang berbeda-beda, mudah-mudahan ada duta-duta baru dari daerah-daerah baru gitu. Karena sekarang jujur untuk Samarinda dan Balikpapan udah lumayan banyak tuh. Balikpapan udah ada 3, Samarinda sudah ada 2 gitu. Pasir yang luas baru 1. Dan itu pun dari madrasah gitu ya. Jadi dia bergerak di lingkungan Kemenak lebih mudah, tapi kalau di Kemdikbud agak sulit dia gitu ya. Nah, Bontang belum ada tuh, Sangatta belum ada. Mudah-mudahan ada rezeki antara Ibu Ulfa atau Bu Novitasari nanti bisa lolos ke 5 besar dan masuk di Duta Teknologi. Kalau moderatornya tidak saya doakan. Ya, nanti kalau moderatornya masuk 5 besar langsung gunakan hak veto untuk digugurkan seperti itu. Ya, ya, Bapak Ibu sekalian, terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan adaptasi seorang guru, terkait dengan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan sebagainya. Nah, terakhir yang lagi ini kan kalau Bapak Ibu mengikuti di media sosial atau di laman-laman berita terkait dengan pelantikan menteri baru. Kementerian kita ini udahlah pokoknya Kementerian Pendidikan ini paling sering diutak-atik gitu ya. Dulu zaman Pak Harto kan namanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, terus dipisah kebudayaannya.
terus digabung lagi, ditambahin dikti. Tahun ini dirubah lagi dijadikan 3. Kementerian Dasar dan Menengah, Kementerian Ristek dan Dikti, dan Kementerian Kebudayaan sendiri. Otomatis akan ada banyak perubahan di situ. Minimal kop sekolah lah gitu ya. Nah, itu akan berubah. Eh, dan apa? Salah satu yang banyak beredar itu adalah menteri baru akan mengevaluasi berbagai macam program dari menteri yang lama, termasuk yang digadang-gadang orang adalah masalah UN, masalah PMM, masalah kurikulum dan sebagainya. Terlepas dari masalah tersebut, karena itu juga ada tarik-menarik politik dan sebagainya, kita tidak berbicara di situ. Yang saya bicarakan adalah bagaimana kita sebagai guru bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Kita sebagai guru yang berada di langsung berhadapan dengan siswa, memang seringkali menjadi korban dari kebijakan-kebijakan tersebut. Ganti menteri, ganti kurikulum itu bahasa yang mungkin bagi sebagian orang uh, iya benar terasa gitu ya. Baru kita mulai menikmati KTSP sudah diganti ke K13, baru kita mau belajar bagaimana K13 diganti dengan kurikulum merdeka. Belum selesai kurikulum merdeka sudah ada wacana mau diganti lagi kurikulumnya. Bagi ini ya artinya pelatihan baru, artinya kita harus belajar baru, dan yang pasti kemudian yang menjadi taruhan di sini adalah bagaimana cara kita untuk beradaptasi lagi gitu ya. Karena semakin lambat kita beradaptasi, maka pembelajaran terhadap siswa akan semakin tertatih-tatih. Ini menarik nih ya, kalau kita bahas secara panjang bagaimana kekuatan adaptasi dari seorang guru ya, terutama di sekolah-sekolah yang di tingkatan dasar gitu ya. Ini menarik. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah apapun kurikulumnya, bagaimanapun kebijakannya, kalau saya ya kita 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 belajar lagi gitu. Kita belajar lagi. eh, Mengeluh dan sebagainya, oke, itu manusiawi, tapi tidak kemudian membuat kita berhenti untuk belajar. Apapun kurikulumnya, bagaimanapun kebijakannya, itu sudah konsekuensi kita sebagai orang berada di dalam sebuah sistem pendidikan. Kita harus tetap belajar, beradaptasi dengan hal baru tersebut gitu. Jangan kemudian karena kita tidak suka dengan kurikulumnya, kita kemudian tertinggal dalam pembelajaran. Yang akan disulitkan adalah siswa kita sendiri, murid-murid kita yang akan kesulitan. Uh, Alhamdulillah kalau dalam seperti SIT ini ada jaringannya, bisa memfasilitasi nanti bagaimana perubahan seandainya ada perubahan kurikulum lagi atau perubahan kebijakan-kebijakan yang lain. Mari kita sama-sama belajar gitu ya. Karena saya yakin semua yang dibuat diutak-atik oleh para orang-orang di kementerian sana tujuannya adalah agar pendidikan ini lebih baik. Hanya saja ada yang melihat dari angle sebelah kiri, ada yang melihat dari sebelah kanan, sehingga kemudian bagaimana kita tetap fokus tujuannya membuat murid jadi mendapatkan pendidikan yang lebih baik, gitu ya. Saya sih fokusnya di sana. Bagaimana kita beradaptasi nanti kalau ada kurikulum baru, bagaimana ada kebijakan baru, kita tetap fokus bahwa tujuan kita adalah untuk pendidikan yang lebih baik, gitu ya. Uh, dan terkait dengan penguasaan teknologi, maka guru walaupun nanti berubah kurikulum, tetap penggunaan teknologi itu menjadi hal yang menjadi dasar bagi kita gitu. Karena saya meyakini bahwa uh, pendidikan guru itu tidak akan mungkin digantikan oleh teknologi gitu. Fungsi seorang guru itu tidak akan mungkin digantikan oleh teknologi, tapi guru yang gagap dalam teknologi dia akan tertinggal. Seperti itu yang ingin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua dan bagi diri saya sendiri. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita menjadi lebih bersemangat dalam pembelajaran, dan sekali lagi mudah-mudahan ada salah satu di antara 3 sahabat teknologi kita atau bahkan mungkin 3-tiganya yang bisa masuk di 5 besar nantinya. Insya Allah kegiatan berbagi ini nanti akan sampai tanggal 29 kalau saya tidak salah, tanggal 29. Setelah itu baru kemudian penilaian dan pengumuman masuk untuk di 5 besar. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersilaturahmi tidak lagi tatap maya tapi bisa tatap muka gitu ya.
Saya juga harus bolak-balik aja sebenarnya ke Samarinda, tapi paling 1 hari 2 hari gitu langsung balik. Kalau di Bontang dengan Pak Aryadi lebih sering saya dengan Pak Aryadi gitu ya. Apa ngumpulnya dan sebagainya. Oke. Mohon maaf sekali lagi atas kekhilafan, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Bapak Ahmad Mujahid atas motivasinya kepada kita semua sebagai insan pendidikan agar bisa bersama-sama memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Ya, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke acara inti dalam webinar pada pagi hari ini, yaitu berbagi praktik, berbagi dan Bu berkolaborasi Sari, dari sahabat mohon maaf, teknologi. Bu Sari, foto bersama Ya, dulu oh sebelum ini. boleh, baik. Kalau begitu Oke, kita akan tunggu. melakukan foto bersama dulu, mungkin kepada Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini bisa berkenan untuk membuka kameranya sehingga bisa didokumentasikan acara pada pagi hari Baik, ini. saya hitung yang halaman 1 ya. 1, 2, 3. Oke, saya share dulu. Oke, baik. Ya, terima kasih. Silakan Terima kasih, dilanjut, Bu Sari. Ustazah Ulfa. Ya, kita mungkin langsung saja masuk pada sesi berbagi yang akan disampaikan oleh sahabat teknologi Kalimantan Timur 2024. Di sini ada Ustazah Jumiati Ulpah MPD dari SMP ITD HBS Bontang dan juga ada Ustazah Novita Sari SPD dari SDIT Baitul Izzah Pasir. Mungkin untuk kesempatan pertama akan saya berikan kepada Ustazah Jumiati Ulfa. Kepada Ustazah Ulfa, saya persilahkan. Terima kasih kepada Bu Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah, nikmat yang diberikan. Salam serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada kudus kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Yang terhormat Ustadz Farosi, SPD, Ketua JSIT Indonesia Wilayah Kalimantan Timur, yang kami hormati Duta Teknologi Kalimantan Timur, menjadi SPD, yang saya banggakan rekan-rekan sahabat teknologi Kalimantan Timur 2024, Bu Nurdian Sari SPD dari Berau dan Ustazah Novita Sari dari SMP IT Baitul Izzah Pasir, dan yang saya banggakan rekan-rekan guru JSIT Kalimantan Timur. Alhamdulillahirabbil alamin, nikmat yang diberikan kepada kita pada kesempatan hari ini diberikan kesempatan untuk saling berbagi dan berkolaborasi sebagai bentuk implementasi dari pembatik level 4 ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Mujahid. Di sini saya coba bagikan, ini merupakan tugas di level 2 yaitu implementasi. Jadi saya menggabungkan antara pembelajaran kekasannya SIT yaitu terpadu dengan tugas di pembatik yaitu wajib menggunakan TIK seperti itu. Nah, di sini kita mungkin refresh sedikit tentang filosofi pendidikan Islam terpadu. Tadi juga mungkin sudah sedikit disinggung oleh Ustadz Fahrosi bahwa
Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Pada hakikatnya, pendidikan adalah menyiapkan generasi yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Dengan segala perkembangan zaman dan kondisinya, kita harus siap gitu ya untuk menyediakan pembelajaran sebagaimana eh, harus sesuai dengan zamannya, kodrat zamannya. Kalau itu yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, maka ada sebuah quote juga yang mengatakan didiklah anak sesuai dengan zamannya, seperti itu. Baik, mungkin ini juga bukan sesuatu yang asing bagi rekan-rekan di JSIT. Ini sekadar refresh saja bahwa ada standar proses yang menjadi kekhasan di dalam SIT, yaitu standar ini harus mengacu kepada SIT ya. SIT ini tidak hanya jaringan sekolah Islam terpadu saja artinya. Jadi ternyata di sini merupakan singkatan dari sajikan, internalisasikan, dan terapkan. Ini harus muncul di dalam perencanaan, dalam penyusunan tujuan pembelajaran, cara mencapai, dan cara menilai. Salah satu standar pelaksanaan yang kita tahu di JSIT itu adalah menerapkan Introflex untuk mencapai ADLX. Mungkin ini tidak dibahaskan detail. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pendekatan terpadunya, Ustadz dan Ustazah. Mungkin ini juga bukan sesuatu barang baru. Sekali lagi ini refresh saja bahwa terpadu merupakan singkatan dari telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasikan duniawi dan ukhrawi. Bagaimana kemudian waktu di level 2 pembatik saya mencoba menggabungkan antara terpadu dengan TIK ini sendiri. Jadi latar belakangnya sebenarnya ini adalah apa ya, fenomena ketika AKM muncul banyak menggunakan soal-soal yang berhubungan dengan diagram batang, diagram lingkaran dan lain sebagainya pada pembelajaran matematika gitu ya. Akhirnya mungkin anak-anak bisa memahami soal ketika mereka sendiri membuat diagram batang dan diagram lingkarannya. Nah, kalau dimanualkan, ini kan agak repot ya, Ustadz-Ustazah sekarang. Anak-anak mungkin sulit untuk kemudian membayangkan versi manual dan versi digitalnya, karena soal-soal AKM kan versi digital. Jadi akhirnya saya coba menerapkannya dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan terpadu dan berbasis TIK. Nah, ini refresh sedikit. T tadi adalah telaah. Ya, ini sering terjebak yang saya dapati juga banyak guru yang mengatakan telaah ini apersepsi. Sebenarnya telaah ini bukan apersepsi, tapi sudah masuk ke dalam kegiatan inti. Intinya dia mengantarkan peserta didik memasukkan bahasan atau materi yang akan dipelajari. Nah, biasanya dengan menggunakan indera, mendengar, melihat, menyimak gitu ya. Boleh bendanya langsung, boleh video gitu ya, boleh foto dan lain sebagainya. Intinya korelasinya ada keterkaitan antara objek yang ditelaah dengan materi yang akan dibahas. Makanya dalam kesempatan kemarin di level implementasi saya membawa video tentang mengamati profesi data analis seperti itu. Jadi ada video tentang bagaimana fantastisnya gitu ya kalau kita bisa menjadi data analis sekarang itu. Nah, karena berkaitan dengan pembelajaran yang saya bawakan yaitu statistik di kelas 7 seperti itu. Kemudian eksplorasi. Kegiatan ini aktivitas yang menggali pengetahuan melalui berbagai macam pendekatan pembelajaran. Di sini ada problem based learning kah atau cooperative learning kah atau pendekatan-pendekatan lain. Intinya di situ kita bisa meluaskan sumber belajar, meningkatkan apa eh, gaya belajar anak-anak seperti itu lewat tahapan eksplorasi. Nah, di sini kita membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok dan tugasnya mengumpulkan data. Mengumpulkan data tentang apa saja. Ada makanan favorit, minuman favorit,
warna favorit seperti itu. Jadi masing-masing kelompok itu harus tahu membagi menjadi beberapa pilihan. Misalnya makanan favoritnya ada yang gado-gado, ada yang nasi goreng dan sebagainya itu ditawarkan. Itulah yang menjadi kegiatan atau sintak eksplorasi. Kemudian di tahap rumuskan, ini sudah memiliki kemampuan analisis logis dan sistematis. Jadi anak-anak seperti merancang sebuah kesimpulan dalam bentuk penyajian yang sesuai. Nah, dari data-data yang dikumpulkan tadi di proses eksplorasi, anak-anak saya minta untuk merumuskan dalam membuat diagram. Nah, jadi anak-anak boleh pilih mau pakai diagram batang atau diagram lingkaran. Akhirnya mereka tahu, oh, disinilah proses terjadinya data-data yang mereka sering lihat di ini, di soal-soal KM mereka seperti itu. Ya, jadi disinilah proses dia untuk melakukan perumusan dari teori yang sudah dieksplor di tahapan eksplorasi. Kemudian selalu ada eh, sintak untuk melakukan komunikasi antar siswa atau dengan guru lewat proses presentasikan. Jadi menyampaikan hasil pengamatan dan kemudian hasil kesimpulannya secara lisankah, tertuliskah, atau menggunakan media apapun itu agar bisa dilanjutkan dengan feedback dari teman-teman dan guru yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar itu. Nah, disinilah proses mereka melakukan presentasi. Ternyata eh, banyak hal-hal yang mungkin mereka tidak duga, ternyata banyak yang suka makanan tertentu tapi tidak suka makanan ini. Nah, itu mereka refleksikan pada saat ketika kejadiannya misalnya Business Day. Kita kan SIT sering banget ngadain Business Day. Kalau anak-anak itu seringnya ngadain Business Day berdasarkan makanan favorit mereka. Tapi sesungguhnya kalau kita mau teorinya ekonomi harusnya harus survei pasar dulu gitu, bukan based on apa yang kita suka, yang kita jual. Nah, akhirnya mereka sadar gitu. Oh iya ya, ternyata banyak nggak suka ini, padahal mungkin mereka suka itu gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan korelasi dengan video di depan tadi, yaitu tentang analis data. Bagaimana dengan aplikasikan? Jadi ini sesuatu yang biasa sudah kita lakukan. Kalau di tahap ini berarti kita memberikan semacam penugasan soal-soal hari yang berhubungan dengan keseharian gitu ya, yang berhubungan dengan teori seperti itu. Nah, di sini saya coba kasih soal seperti ini saja gitu. Intinya hal-hal yang berhubungan dengan min, median, modus seperti itu sesuai dengan materi. Kemudian duniawi. Nah, di sini juga sering kita mungkin merasa apa ya kebingungan apa sih sebenarnya bedanya duniawi dengan ukhrawi di dalam pembelajaran SIT. Ini berdasarkan apa pemahaman saya bahwa di sini siswa menerapkan hasil pembelajaran yang didapat dengan kehidupan yang nyata sehingga tidak konteksnya itu tidak di dalam kelas mengerjakan duniawi ini. Jadi dia harus di luar ya setelah. Jadi semacam aktivitas terbimbing yang kemudian dilakukan sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan, baik itu dalam sikap maupun perilaku. Nah, akhirnya saya membuat seperti ini penugasannya, bahwa mereka mencoba mengumpulkan jumlah ayat yang dimurojaah setiap hari, mulai dari hari apa waktu itu dimulai, misalnya Kamis kah, Jumat kah, sampai sepekan untuk kemudian dibuat tabelnya, dibuat diagram batangnya. Jadi inilah korelasi hubungan antara teori kelas yang dipelajari tadi sampai kepada aplikasi di kehidupan sehari-harinya seperti apa gitu ya. Jadi duniawi ini ustazah ustazah ini sepemahaman saya tidak dilakukan di dalam kelas, tapi dia harus di luar kelas seperti itu. Sebagai bentuk penugasan. Untuk ukhrawi sendiri, ini kekhasan kita yaitu mengaitkan atau menerapkan hasil pembelajaran yang didapat sebagai bentuk pengabdian kepada Allah sesuai dengan tadi bahwa kita ini ingin menciptakan akan menyiapkan khalifah gitu ya. Jadi di sini kita tekankan untuk bagaimana tadi ilmu yang didapat itu menjadi tabungan amal sehingga mereka membiasakan diri melakukan amal-amal yang diperoleh dari kegiatan sehari-hari. Nah, di sini saya sampaikan sebuah hadis bahwa
Kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Walau bagaimanapun data sekarang berseliweran, banyak banget data informasi. Tapi bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan data yang kita bagikan itu ya didasari oleh kejujuran. Seperti itu. Ya, mungkin itu Ustadz dan Ustazah sedikit praktik baik yang saya lakukan, yang saya coba kombinasikan antara pembelajaran terpadu dengan berbasis TIK seperti itu. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini bisa memberikan uh, manfaat ya bagi Ustadz dan Ustazah yang ingin kemudian mencoba pembelajaran terpadu, telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasikan duniawi dan ukhrawi yang memang menjadi kekhasan di sekolah Islam terpadu yang kemudian digabungkan dengan TIK. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Ustadz dan Ustazah. Ini sangat berarti bagi kami yang sedang melakukan proses akhir di dalam pembatik level 4. Kami ya menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang terbaik. Kalau memang jodohnya takdirnya salah satu dari guru JSIT tahun ini berselempak, ya itulah yang terbaik menurut Allah. Jika tidak, maka mudah-mudahan tahun depan kita bisa bersama-sama lagi, bergabung lagi, berjuang lagi dari nol gitu ya. Bersama-sama lagi untuk mulai dari level ya. Mudah-mudahan tidak dihapus, itu saja sih harapan saya dengan Menteri baru. Jangan sampai kemudian mendelete program ini karena sudah sangat menjadi hiburan tahunan bagi saya. Nggak ada ini, nggak rame, saya bilang ya. Saya tuh healingnya yang begini-begini ya Ustadz dan Ustazah. Kalau nggak seperti ini kita nggak akan menghasilkan karya. Kita tidak terpacu untuk berkarya, buat media belajar, buat sesuatu yang baru. Dengan seperti ini akhirnya ya itu tadi kita menghasilkan sebuah produkan pembelajaran, terutama yang di level 3. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustazah Ulfa, luar biasa ya, di mana beliau telah memadukan pendekatan terpadu dengan pembelajaran TIK yang sangat relate dengan kehidupan anak-anak di sekolah. Tadi saya sempat lihat mengumpulkan data gitu ya. Yang data yang dikumpulnya adalah murojaah harian anak-anak, luar biasa. Ya, selanjutnya mungkin akan langsung saja kepada Ustazah Novitasari SPD yang juga akan berbagi praktik baik dan saya yakin tidak kalah menarik yang telah disampaikan oleh Ustazah Ulfa. Kepada Ustazah Novitasari, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Ulfa, Bu Nurdian Sari atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya yang saya hormati Ustadz Fahrozi yang telah bersedia membersamai kegiatan kami. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ahmad Mujahid selaku Duta Teknologi Kaltim yang bersedia menjadi keynote speaker kegiatan kami dalam berkolaborasi. Serta Ibu Ulfa tentunya yang sudah mengajak berkolaborasi, akhirnya juga saya menjadi kenal dengan teman-teman JSIT lainnya yang ternyata juga memiliki hobi yang sama seperti itu, mencari kegiatan untuk mencari hal yang seru seperti itu ya, karena kegiatan-kegiatan seperti ini sangat menyenangkan bagi kita. Baik, insya Allah dalam kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi. Sebentar. Sudah terlihat slide saya ya? Ya, sudah terlihat. Iya. Sebelumnya tadi ya sambil perkenalan, nama saya Novita Sari. Sebelumnya sebenarnya saya aslinya dari Samarinda. Dari Samarinda sebelumnya juga pernah mengajar SIPIT tapi yang tidak terjaring dalam JSIT seperti itu. Nah, ketika pindah mungkin sekitar 3 tahun ini pindah di SDIT
SDIT Baitul Izzah juga karena masih dalam satu yayasan. Setelah dari SDIT Baitul Izzah, kemudian dibukalah SMPIT Baitul Izzah di Long Ikis ini, dan akhirnya saya sampailah di SMPIT Baitul Izzah. Jadi kalau berdasarkan data, sebenarnya saya memang masih menggunakan akun SD seperti itu ya, karena kami juga masih berjuang, tengah berjuang, angkatan pertama, masih mengurus operasional dan lain-lain seperti itu dalam hal perizinan. Baik. Mungkin tadi juga terkait media pembelajaran digital, mengapa pentingnya pembelajaran atau digitalisasi, mungkin tadi juga sudah disampaikan banyak oleh Ustaz Fahrozi dan keynote speaker kita. Nah, di sini mungkin saya sedikit ingin berbagi tentang kriteria pemilihan media. Mungkin juga bagi Ustadz-Ustadzah yang dalam kesempatan ini berhadir bisa menjadi pertimbangan ketika kita ingin menerapkan pembelajaran berbasis TIK tadi di sekolah. Kita bisa menggunakan metode action seperti itu. Action atau ini yang pertama akses, bisa ditanyakan kepada diri kita sendiri, nanti bisa dijawab sendiri juga, apakah peserta didik diizinkan untuk menggunakannya. Misal, apabila kita ingin menerapkan pembelajaran berbasis digital yang peserta didik diwajibkan untuk menggunakan gawai, kemudian dipertanyakan, apakah peserta didik diizinkan membawa gawai? Seperti itu. Kemudian, hal kedua, cost. Apakah biayanya dapat dijangkau? Itu. Kalau misalnya barangkali karena tidak diizinkan, tapi sekolah memiliki fasilitas lab, nah itu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya masih belum punya fasilitas lab, ingin mengadakan lab atau ingin membuat lab, silakan diperhitungkan kembali cost-nya bagaimana. Kemudian teknologi, bisa kita pertanyakan, apakah keterlibatan teknologi tersebut memadai? Nah, jangan sampai, karena ada juga ya di beberapa daerah itu yang masih belum terjangkau internet. Kemudian lanjut, interactivity atau apakah terdapat komunikasi dua arah dari multimedia yang kita pilih nantinya. Kemudian organization, atau apakah kita mendapat dukungan dari lembaga. Dan yang terakhir, novelty. Mungkin di sini saya sekaligus ingin berbagi situasi dan kondisi di sekolah saya, mungkin bisa dilihat ya, status-status sekalian. Ini kondisi sekolah kami yang dipenuhi atau dikelilingi oleh area persawitan seperti itu. Jadi sejauh mata memandang, anak-anak pemandangannya adalah area sawit. Sedangkan kondisinya peserta didik yang saat ini kelas 7, mereka adalah peserta didik yang pernah mengalami BDR atau belajar dari rumah. Yang sejatinya mereka juga sudah terbiasa menggunakan gawai atau menggunakan ponsel. Bahkan sudah banyak yang memiliki ponsel seperti itu. Jadi ketika di sekolah baru, angkatan pertama, yang jumlah temannya di sekolah tidak terlalu banyak seperti itu. Sedangkan mereka sudah terbiasa menikmati gawai dengan segala fasilitas yang ada, maka akan menjadi hal yang membosankan apabila pembelajaran tidak dibarengi dengan sesuatu yang menarik bagi mereka seperti itu. Maka perlu adanya inovasi-inovasi. Nah, berdasarkan itu, saya coba menganalisis situasi dan kondisi yang yang ada di sekolah itu tadi dengan metode action. Misalnya tadi, apakah peserta didik diizinkan menggunakannya? Sebenarnya tidak, karena peserta didik di sekolah kami tidak diperbolehkan menggunakan gawai. Apakah pembiayaan dapat dijangkau? Iya, sebenarnya apabila peserta didik diperbolehkan membawa gawai masing-masing. Kemudian, apakah keterlibatan teknologi memadai? Dalam hal ini sebenarnya belum, tapi bisa diusahakan apabila peserta didik membawa gawainya tadi masing-masing. Kemudian, lanjut kita tanyakan, apakah terdapat komunikasi dua arah? Nah, nanti kita tinggal memilih dan memilah multimedia apa yang ingin kita terapkan, yang masih terdapat interaksi dua arah. Kemudian apakah terdapat dukungan dari lembaga, dan alhamdulillah juga sekolah mendukung keterlibatan saya mengikuti kegiatan pembatik ini, dan akhirnya juga mendukung untuk memanfaatkan teknologi yang dalam hal ini adalah gawainya anak-anak dimanfaatkan dalam pembelajaran di waktu-waktu tertentu.
Kemudian apakah terbaru? Iya. Nah, kemudian lanjut, mungkin tadi juga sudah sedikit dijelaskan oleh Bu Ulfa terkait pendekatan pembelajaran SIT, yaitu kita bisa menggunakan dengan istilah terpadu yang saya juga baru belajar dari Bu Ulfa. Ternyata bisa dengan ada singkatannya seperti itu, ada panjangannya T yaitu telaah, atau di sini saya singkatkan telaah dengan kata lain aktivitas tadabur atau tafakur. Tadi yang mungkin sudah dijelaskan juga, kita bisa menggunakan yang bisa melibatkan panca indera tadi di sebelum ketika materi berlangsung. Kemudian eksplorasi atau menggali pengetahuan, kemudian R rumuskan atau nanti menyimpulkan hasil dari eksplorasi. Kemudian berikutnya presentasikan atau menjelaskan rumus hasil dari eksplorasi, publikasikan duniawi dan ukhrawi yang tadi juga sudah banyak dijelaskan oleh Ulfa. Nah, dalam hal ini saya ada beberapa eh, apa ya multimedia yang saya gunakan. Salah satunya adalah MPI. Mungkin di sini saya jelaskan sedikit. Secara umum, MPI itu adalah multimedia pembelajaran interaktif. Dan yang namanya juga multimedia berarti di situ terdapat eh, hal-hal yang terlibat banyak ya, mulai dari teks ada, video ada, hmm, audionya juga ada di situ, terdapat macam-macam jenis pembelajaran yang tentunya melibatkan peserta didik untuk berinteraksi secara aktif dan menggunakan perangkat lunak. Kemudian mengapa penggunaan MPI? Mungkin secara umum tadi juga sudah dijelaskan tentang bahwasannya teknologi pada saat ini memiliki peranan yang penting. Kemudian juga nanti MPI akan berpengaruh pada efektivitas proses pembelajaran. Ya, selain itu juga ini merupakan hal yang menarik dan dinamis, terutama bagi siswa jika kita ingin memberikannya pengalaman baru selain metode ceramah yang pada biasanya diberikan pada guru di kelas, kemudian memberikan pengalaman belajar yang personal dan relevan, kemudian dapat mengembangkan potensi maksimal peserta didik. Nah, di sini saya ada video salah satu penerapan pendekatan terpadu yang sudah tadi dipaparkan. Mungkin Bapak Ibu bisa menyaksikan. Silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Ada yang tahu apa itu cerita fantasi? Cerita khayalan. Ada lagi yang tahu apa itu cerita fantasi? Cerita yang dituliskan. Baik, untuk lebih jelasnya, silakan tonton dulu video berikut. Tahap pertama, telaah, yaitu materi pengantar sebelum membahas materi pokok. Tahap ini bisa dilakukan dengan proses mengamati, melihat, mendengar, atau yang melibatkan panca indera lainnya. Dari tayangan tadi, apa yang kalian dapat? Ada sesuatu yang aneh dari cerita biasanya? Ada apa? Penyihir. Ada penyihir. Ada lagi? Ada penyihir. Apa? Siapa itu? Tidak bisa menambahkan atau penyihir. Apakah itu terdapat di dunia nyata? Nah, yang itu tadi cerita yang tadi bisa disebut sebagai pada tahap yang kedua, yaitu eksplorasi, adalah tahap untuk menggali materi lebih dalam.
Dalam hal ini, saya menggunakan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI, yang di dalamnya telah memuat tujuan pembelajaran dan pokok-pokok bahasan berupa teks, video, maupun audio. Ya, lanjut. Tahap yang ketiga yaitu rumuskan. Dalam tahap ini, peserta didik menyimpulkan hasil eksplorasi dengan membuat presentasi menggunakan aplikasi Canva yang dapat dikerjakan secara berkelompok dalam satu desain. Tahap keempat yaitu presentasi merupakan proses menjelaskan hasil dari eksplorasi. Peserta didik langsung mempresentasikan hasil diskusi kelompok melalui perangkatnya masing-masing. Selanjutnya, Ustazah akan memutarkan kembali cerita fiksi. Silakan disaksikan. Tahap yang kelima yaitu aplikasi. Untuk mengetes pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan, maka dilaksanakan kuis, salah satunya dengan pemanfaatan aplikasi Wordwall. Pengerjaan. Ini, ya, yuk, terima kasih. Kualifikasi kemana? Ya, dengan ya, ini hasilnya. Tahap keenam, duniawi, merupakan proses pengkaitan materi dengan kehidupan di dunia nyata. Sini saudara sudah menuliskan yang pertama apa? Tolong bacakan. Yang pertama apa? Ya, terakib. Mohon maaf. Ya, mohon maaf terpotong ya videonya. Saya hentikan dulu. Mohon maaf, videonya terpotong. Jadi sebenarnya di akhir, di tahap terakhir itu ada ukhrawi. Seperti yang sudah disampaikan juga, bahwasannya di tahapan ukhrawi ini yang menjadi pembeda atau menjadi khasnya JIS IT, yaitu pengkaitan materi dengan yang dapat meningkatkan ketaatan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, dalam video tadi saya karena materinya tentang cerita fantasi, saya mengajak peserta didik untuk membuka surah Al-Maidah ayat 112 sampai dengan 115 yang mana dalam ayat tersebut ada kisah kaumnya yang meminta rahmat agar segera diturunkan dari langit. Kemudian dikaitkan bahwasannya kan kejadian seperti itu mungkin adalah suatu keajaiban dan tidak bisa diterima oleh pikiran logika, tidak bisa diterima oleh logika seperti itu. Tetapi sebenarnya semua keajaiban, adapun keajaiban dan yang terjadi di dunia ini sebenarnya masih ada, bukan berarti tidak ada, tapi masih ada. Tapi sekali lagi, adapun keajaiban yang terjadi di dunia nyata saat ini hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, jika Allah menginginkan. Seperti itu. Kemudian coba saya bagikan lagi. Sebentar. Nah, kemudian mungkin saya di sini sambil berbagi, ini adalah contoh tugas di level 3 kemarin, saya kebetulan membuat MPI, dan yang ini juga, aplikasi ini juga, atau MPI ini juga yang sudah diterapkan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran pada saat video tersebut.
Sebelumnya layar saya terlihat untuk MPI-nya. Terlihat ya, Bang? Belum berpindah, ini masih. Oh, masih slide ya, mohon maaf. Iya. Hmm, baik. Nah, ini contoh kegiatan MPI yang tadi sudah sebagai beberapa di antara beberapa pertimbangan action tadi harus terdapat interaktivitas. Nah, mengapa kemudian jatuh kepada MPI? Karena di sini terdapat interaktivitas. Yaitu anak-anak bisa memilih materi yang ingin mereka pelajari seperti itu. Jadi ada tombol-tombol navigasi yang bisa peserta didik pilih. Nah, contohnya di sini anak-anak bisa memilih mereka tipikal audiovisual mungkin ingin menonton video materi bisa mengeklik bagian ini. Tapi kalau misalnya mereka dengan video tidak bisa memahami materi secara utuh, harus ada teksnya yang secara tertulis, mereka bisa memilih bacaan materi. Kemudian nanti ada nonton dan latihan soal. Seperti itu. Ya, kembali. Sama mungkin ini saja yang terakhir sebagai penutup dari saya juga. Bahwasannya mungkin ustadz-ustadzah yang berada di sini juga sudah sangat familiar. Bahkan mungkin sudah ada juga yang mengaplikasikannya di kehidupan kita. Bahwasannya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Melalui materi yang kami sampaikan, dengan metode pendekatan terpadu tadi ya, terpadu, harapannya mungkin kita juga bisa aplikasikan terutama yang menjadi khasnya JSIT itu sendiri yaitu bagian ukhrawi. Bahwasanya kita ketika kita mengajar harus diselipkan konten dakwahnya seperti itu, dan mengingat kembali juga bahwasanya jika kita ingin jadi manusia yang baik kita harus bermanfaat, dan dengan konten-konten dakwah yang mungkin bisa kita selipkan dalam pembelajaran, barangkali ada satu dua anak yang eh, ngena, kata-kata kita bisa mengena hati mereka, kemudian bisa mereka aplikasikan, kita juga tidak pernah tahu. Jadi tugas kita hanya menyampaikan dan berusaha. Soalnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Ustazah Novita yang sudah mempresentasikan berbagi praktik baik pembelajaran, di mana tadi terlihat bahwa Ustazah Novita menggunakan MPI ya dalam pembelajaran di kelasnya. Ya, mungkin sebelumnya saya mengingatkan kepada rekan-rekan yang mengikuti webinar pada hari ini, silakan untuk mengisi daftar hadir yang telah di-share melalui chat box-nya. Terima kasih. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin ada banyak yang ingin didiskusikan, mumpung lagi kita ngumpul bersama narasumber yang luar biasa pada pagi hari menjelang siang. Kali ini saya persilakan, saya buka sesi diskusi. Sesi satunya mungkin satu penanya dulu. Menarik sekali ya. Kita sadari bahwa generasi kita sekarang, anak didik kita sekarang ini adalah generasi yang sangat dekat dengan teknologi, dan ketika kita tugasnya adalah mendekati mereka, mendekati apa hal yang paling mereka sukai. Maka pemanfaatan teknologi merupakan salah satu cara pendekatan kita kepada mereka. Kita sebagai guru justru harusnya berdampingan dengan teknologi, bukan malah memusuhi teknologi itu sendiri. Ya, mungkin saya mau bertanya ini untuk Ustazah Ulfa dan Ustazah Novita.
apa saja kendala yang mungkin Ustazah hadapi ketika menggunakan teknologi di dalam pembelajaran di dalam kelasnya. Mungkin bisa sharing-sharing gitu ya, apa kendalanya dan seperti apa solusi menyiasati kendala-kendala yang muncul seperti itu. Ya, Ustazah kita dulu. Silakan Ustazah. Ya mungkin mulai dari Ustazah Novita dulu. Saya kira buka mic, mau ibu dulu, Bu. Ternyata membuka untuk mempersilakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Sejauh ini kendala ketika peserta didik kami ya membawa gawai itu satu paket data. Karena saya juga menggunakan MPI yang NPI Canva seperti itu, yang salah satu kelemahannya juga harus memiliki koneksi internet yang stabil. Untuk koneksi internet sebenarnya sudah cukup stabil, alhamdulillah, meskipun di tengah perkebunan sawit, sebenarnya sudah cukup stabil, hanya saja ada saja peserta didik yang tidak memiliki paket data seperti itu. Mungkin karena di rumah memiliki Wifi-nya TV, dari rumah. ya, dan lain sebagainya. Jadi ketika sekolah tidak memiliki paket data. Dan untuk mengatasinya, tethering sejauh Iya. ini, ya. Tahu juga sebelumnya pernah juga menerapkan karena tidak semua peserta didik juga memiliki gawai seperti itu, maka menerapkan sistem satu gawai untuk satu kelompok seperti itu. Jadi satu hanya peserta didik tertentu yang bersedia HP-nya digunakan secara bersama membawa, kemudian digunakan secara bersama-sama. Seperti itu dari saya. Ya, betul sekali. Ketika menggunakan teknologi ini gitu ya, salah satu tantangan terbesarnya adalah data gitu ya. Alhamdulillah kalau di sekolah saya itu permasalahan data itu menjadi permasalahan 2-3 tahun yang lalu. Kalau saat ini di Kabupaten Berau sendiri itu sudah ada fasilitas WiFi gratis dari kabupaten gitu ya. Jadi sekolah itu punya WiFi gratis. Jadi kami bisa menggunakan datanya dari sana. Yang jadi kendala kadang adalah malah jaringan. Kalau di tempat kami jaringan yang memang walaupun ada WiFi tapi jaringannya nggak kuat gitu. Jadi kadang kami kesulitan di mengendalikan jaringan karena itu di luar kendali kami. Ya mungkin kalau Ustazah Ulpah tentunya berbeda ya karena ini berada di tengah kota yang datanya jaringan internet sudah stabil mungkin dan anak-anak fasilitas gawai mungkin boleh ya Ustazah Ulfah ya kalau di sana ya. Mungkin apa Iya, permasalahannya kalau di tempatnya Ustazah Ulfah? iya ini memang beda tempat, beda masalah seperti itu ya. Mungkin kalau kami, kalau urusan data, ya bisa di paket data, internet dan sebagainya ada. Kita mengalami tantangan kemarin khususnya untuk di boarding school di level SMP. Itu kita sempat pengen mengizinkan anak-anak membawa gadgetnya. Kemudian tapi tidak diiringi dengan istilahnya persetujuan dengan orang tua ternyata. Jadi untuk jenjang awal seperti kelas 7 dan kelas 8 banyak orang tua yang masih keberatan gitu dengan membawa gadget sendiri ke ruangan, maksudnya dibawa ke sekolah gitu. Walaupun kita sudah menawarkan regulasi tentang memanfaatkannya pada saat pembelajaran saja, tetap saja itu juga menjadi barang yang cukup mewah ya mungkin ya bagi sebagian orang, sehingga itu tidak bisa diterapkan gitu di tahun ini. Memang eh dengan dengan kondisi seperti itu jadi tidak leluasa juga ya, tidak terlalu leluasa gitu ya kalau kita untuk menggunakan pembelajaran. Tapi ya alhamdulillah tetap ada fasilitas dari sekolah seperti laboratorium komputer yang kemudian bisa dijadikan sebagai alternatif ketika anak-anak ingin melakukan pemanfaatan IT, masih ada LCD, masih ada laptop-laptop beberapa yang bisa dipakai seperti itu. Ya intinya apapun kendalanya ya memang kita sebagai
gurunya yang harus berupaya untuk mensiasati itu gitu ya. Sehingga ya memang masalah-masalah di daerah-daerah Kalimantan Timur ini masih didominasi ya tentang masalah jaringan tidak meratanya kualitas internet. Tapi saya rasa perkara IT ini bukan melulu tentang internet gitu ya. Ada apa ya istilahnya aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa kita taktisi dan kita siasati, tetap bisa bersentuhan dengan teknologi tanpa harus terikat dengan internet. Hanya saja memang sangat butuh usaha yang lebih gitu ya. Kalau misalnya berbasis Canva nggak bisa, mungkin bisa dicoba dengan yang berbasis tidak web seperti itu ya. Tapi ya memang lebih effortnya lebih ini lagi ya. Mungkin itu Ya, Bu Sari. ya. Menarik sekali tadi ya kalau kita bisa menyiasati dengan aplikasi-aplikasi yang tidak berbasis internet. Nah, di sini saya berbagi juga gitu ya. Saya tertarik dengan MPI berbasis SAC itu, menggunakan SAC karena kita bisa menggunakan dengan versi offline. Jadi di 2 tahun yang lalu saya itu menyarankan kepada anak-anak didik saya itu untuk menginstal di HP mereka. Jadi memang kita bisa gunakan walaupun kita sudah tidak ada data atau mungkin internet lagi lemot gitu ya. Jadi kalau MPI menggunakan SAC ini sangat mempermudah kita gitu ya. Mungkin berikutnya bisa berbagi mini Ustazah Ulfa dan Ustazah Nopi bagaimana membuat MPI menggunakan SAC dan juga mungkin berbasis Canva gitu ya di lain waktu tentunya. Ya mungkin saya kembali membuka sesi diskusi dengan Ustadz dan Ustazah dari ini sekalimantan Timur ya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan atau mungkin di sini sudah terbiasa juga menggunakan teknologi dalam pembelajaran di dalam kelas. Kita bisa sharing-sharing santai seperti itu. Saya mengingatkan untuk kembali mengisi daftar hadir yang telah di-share di chat box oleh Ustazah Ulfa. Mungkin jika ada yang mungkin tidak ada yang bertanya gitu ya, mungkin kalau mungkin setelah ini ada ingin ditanyakan bisa mungkin ya ada jalurnya ya Ustazah Ulfa ya, mungkin ada grup WA atau apa seperti itu. Mungkin akan tetap Ustazah Ulfa dan Ustazah Novita akan siap berbagi kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja ya. Itu motonya Rumah Belajar. Mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita bisa akhiri untuk sesi berbagi pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Novita dan juga Ustazah Ulfa bisa kita praktekkan dan bisa bermanfaat untuk dunia pendidikan kita saat ini. Jadi insya Allah apapun kurikulumnya, siapapun menterinya, semangat merdeka belajar, semangat berbagi akan terus berkobar di dalam diri kita sebagai pejuang pendidikan di Kalimantan Timur khususnya. Akhir kata, saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam memandu acara ini. Baiklah, kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafiratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bu Sari. Terima kasih Ustadz Pak Rosi, Pak Mujahid, Bu Novita Sari. Sukses. Jangan lupa tanggal 29 tugas terakhir dikumpul. Iya. Ternyata Saya stop kita recording. bisa duet